4 batu fosil penjaga dimensi gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Sagung Dumadi. Kali ini saya akan membahas tentang 4 batu akik fosil kayu yang terkenal sakti dan dipercaya bisa jadi perlindungan gaib dalam diamnya bumi yang mengendap ribuan tahun. Di balik kerak tanah yang bisu dan pekat, terpendam warisan leluhur yang tak kasat pandang. Ia bukan sekadar batu, melainkan serpihan jiwa alam yang membatu bersama waktu, namun tetap hidup dalam denyut spiritual Nusantara. 4 batu, 4 penjaga, 4 kekuatan yang lahir dari pohon kehidupan, yang telah melewati musim-musim kematian dan kembali sebagai saksi keabadian. Yang satu bersemayam dalam kekuatan inti pohon tua, menyerap segala duka, menolak segala bisa, dan menjadi tameng dari racun yang tak terlihat. Yang lain tumbuh dari akar semesta. Seratnya rumit seperti takdir manusia, namun dari ngalah mengalir pemahaman tentang dunia yang lebih dalam dari sekadar logika. Ada pula yang membawa jejak roh hutan purba, keras seperti besi, tapi lembut dalam menjaga jiwa manusia dari amukan gelap. Dan satu lagi berasal dari inti kayu yang sakral, menyimpan sunyi, namun mampu mementalkan segala sihir dan niat jahat yang datang dalam senyap. 4 batu fosil ini bukan hanya sakti karena tuanya, tetapi karena di dalamnya mengalir energi leluhur, energi yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berjalan dalam sunyi. Maka bersiaplah, dalam perjalanan malam ini, kita akan membuka satu persatu tabir ke-4 batu ini. Kita gali kisahnya, kita dengar bisikannya, dan kita resapi getarannya. Karena tidak semua yang tua telah mati, dan tidak semua yang diam telah usai. 1. Fosil Galih SM. Galih SM adalah salah satu jenis fosil kayu yang berasal dari inti atau hati pohon asam yang telah mengalami proses pembatuan alami selama ratusan hingga ribuan tahun. Di dunia spiritual dan perbatuan Nusantara, batu ini dipercaya memiliki aura mistis yang kuat, terutama dalam hal perlindungan diri dan pembersihan energi negatif. Berikut adalah penjelasan khasiat dan mitos tentang Galih SM. Pertama, penangkal energi negatif dan santet. Galih SM dipercaya ampuh menyerap dan menetralisir energi jahat, gangguan gaib, serta santet atau guna-guna. Banyak spiritualis memakai batu ini sebagai tameng gaib alami. Kedua, penyeimbang emosi dan peneduh batin. Batu ini dipercaya mampu menenangkan hati, meredam emosi negatif, dan menguatkan batin. Energinya lembut namun stabil, cocok bagi orang yang mudah cemas atau temperamental. Ketiga, pembersih aura. Energi alami dari Galih SM dipercaya dapat memperbaiki medan energi tubuh, menghapus sisa trauma batin, dan membuka potensi spiritual seseorang. Keempat, pelindung dalam perjalanan gaib. Para pejalan spiritual sering membawa Galih SM saat meditasi atau tirakat di tempat wingit. Diyakini bisa menjadi pelindung dari makhluk halus yang berniat mengganggu. Kelima, menguatkan tekad dan prinsip. Karena berasal dari inti pohon, batu ini melambangkan kekuatan prinsip dan pendirian. Konon, pemilik Galih SM akan lebih teguh dalam mengambil keputusan hidup. Keenam, inti kehidupan dari pohon tua. Dalam kepercayaan lama, inti pohon ASM dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh penjaga hutan atau leluhur. Galih SM diyakini membawa jejak spiritual dari para penjaga alam tersebut. Ketujuh, hanya bisa ditemukan oleh yang terpilih. Tidak semua orang bisa menemukan Galih SM asli. Konon, hanya mereka yang dipanggil oleh alam atau leluhur yang akan diberi petunjuk untuk menemukan batu ini. Kedelapan, dipakai oleh para petapa dan resi dalam cerita rakyat Jawa dan Bali. Galih SM sering dikaitkan dengan jimat milik para resi, petapa, atau pendekar sakti sebagai simbol kesederhanaan, kejujuran, dan kekuatan dalam diam. Kesembilan, pantangan menggunakannya untuk kesombongan. Galih SM dipercaya tidak cocok untuk mereka yang sombong atau berniat menyalahgunakan kekuatan gaib. Bila digunakan dengan niat buruk, energinya bisa berbalik dan membawa musibah. SM manis ora mung rasane, nanging gandeng karo kawicaksananing urip. Asam manis tak hanya rasa, tapi juga lambang kebijaksanaan hidup.
2. Fosil Galih Kelor, fosil sakti penetral racun dan penolak santet. Di tanah Jawa yang penuh rahasia, tumbuhlah sebuah pohon yang sering dipandang sebelah mata. Kelor. Namun siapa sangka, dari kayu tua yang telah membatu ratusan tahun, lahirlah pusaka alam yang mengandung kekuatan gaib, Galih Kelor. Khasiat Galih Kelor: penjaga jiwa dan penawar racun. Pertama, penangkal santet dan ilmu hitam. Galih Kelor dipercaya sebagai pelindung alami terhadap serangan energi negatif, santet, teluh, dan guna-guna. Energinya tajam namun lembut, seperti selendang halus yang membungkus tubuh dari gangguan tak kasat mata. Kedua, penetral racun binatang berbisa. Mitos yang diwariskan turun-temurun menyebutkan bahwa Galih Kelor mampu menetralisir bisa ular, kalajengking, hingga racun magis yang dikirim lewat makanan atau minuman. Bahkan, sebagian orang tua dulu menjadikannya rendaman air untuk menetralisir racun. Ketiga, perisai saat tidur dan bertapa. Batu ini diyakini menjaga pemiliknya saat tidur agar tidak terkena gangguan makhluk halus atau mimpi buruk. Para pejalan spiritual dan petapa sering membawa Galih Kelor sebagai pendamping meditasi di tempat angker. Keempat, mengusir energi kotor dari rumah. Diletakkan di sudut rumah atau digantung di atas pintu, Galih Kelor dipercaya mampu menyerap aura negatif, mengusir jin pengganggu, dan mengembalikan harmoni energi ruang. Kelima, membuka pintu intuisi dan rasa. Karena berasal dari pohon kelor yang sering dianggap spiritual, Galih Kelor juga dipercaya bisa mempertajam firasat, intuisi, dan kepekaan batin seseorang terhadap energi halus di sekitarnya. Mitos dan cerita rakyat tentang Galih Kelor. Pertama, kelor ora sembarangan. Dalam budaya Jawa ada pepatah terkenal, kelor ora sembarangan. Konon, daun kelor saja bisa menetralisir pengaruh sihir, apalagi jika sudah menjadi fosil. Galih Kelor diyakini lebih sakti karena telah menyimpan energi bumi selama ratusan tahun. Kedua, digunakan para dukun putih dan tabib leluhur. Banyak kisah tentang dukun putih dan tabib desa yang menyimpan Galih Kelor sebagai pusaka utama, khusus untuk meruat pasien dari racun dan energi gelap. Ketiga, batu yang menolak disalahgunakan. Galih Kelor dipercaya tidak cocok dipakai oleh orang yang niatnya jahat atau sombong. Bila digunakan untuk keangkuhan atau pamer kesaktian, maka energi gaibnya akan meredup bahkan bisa menghilang. Sing alo nanging manjur, kaya kelor singkaton remeh nanging nyimpen kawisesan. Yang tampak biasa namun manjur, seperti kelor yang terlihat remeh, tapi menyimpan kesaktian. Galih Kelor bukan sekadar batu, tapi warisan alam yang menyimpan napas leluhur dan denyut tanah Nusantara. Ia tak bersinar mencolok, tapi kekuatannya merambat pelan, merasuk ke dalam, menjaga dan melindungi. 3. Fosil kayu ulin, penjaga bumi, pelindung diri. Di rimba belantara Kalimantan yang lebat dan keramat, berdirilah pohon yang dijuluki kayu besi, yakni ulin, kayu legendaris yang tak lapuk oleh waktu dan tak goyah oleh badai. Bila kayu ini berubah menjadi fosil, ia bukan lagi sekadar kayu, tapi warisan bumi yang menyimpan kekuatan alam, leluhur, dan penjaga semesta. Khasiat fosil kayu ulin. Pertama, pelindung dari bahaya fisik dan gaib. Fosil kayu ulin dipercaya membawa energi kekuatan dan kekokohan. Dipakai sebagai liontin, mata cincin, atau disimpan sebagai jimat, ia diyakini mampu menolak bala, memperkuat pertahanan tubuh dari gangguan fisik maupun gangguan gaib. Kedua, penambah wibawa dan karisma. Energi dari fosil ulin mengandung aura kepemimpinan. Cocok dipakai oleh para pemimpin, pejuang, atau tokoh masyarakat agar wibawanya terpancar dan kata-katanya didengar. Ketiga, penstabil energi diri. Karena seratnya yang kuat dan padat, batu ini dipercaya dapat menstabilkan medan energi pemiliknya, memperkuat akar spiritual, dan menguatkan fondasi batin agar tidak mudah goyah dalam menghadapi ujian hidup. Keempat, penolak energi gelap dari tanah dan alam sekitar. Dalam tradisi spiritual Kalimantan, batu ini sering dijadikan media untuk mengunci tanah yang dianggap bermasalah secara gaib atau sebagai tolak bala di tempat usaha dan rumah. Mitos seputar fosil kayu ulin. Pertama, kayu besi yang tidak bisa tenggelam di alam halus. Di dunia gaib, ulin dipercaya sebagai satu-satunya kayu yang tidak bisa dihancurkan oleh energi hitam. Bahkan makhluk halus pun segan mendekatinya. Konon,
hanya makhluk dengan energi putih tinggi yang bisa memegangnya. Kedua dikenal sebagai kayu leluhur oleh suku Dayak bagi masyarakat Dayak, terutama di Kalimantan Timur dan Tengah. Ulin adalah simbol keagungan dan pelindung adat. Fosil ulin sering dipakai dalam upacara sakral atau sebagai bagian dari senjata pusaka, seperti gagang mandau atau pelengkap jimat roh pelindung. Ketiga, digunakan sebagai penetral kutukan tanah dalam beberapa legenda Kalimantan. Jika ada lokasi yang terkena kutukan atau tanah sakit, masyarakat adat menanam batu fosilnya untuk menetralisir kutukan dan mengembalikan harmoni tanah tersebut. Dalam tradisi Dayak, ulin dianggap memiliki roh kuat yang hanya bisa ditebang dengan ritual tertentu. Fosilnya pun harus dihormati, tidak boleh dibuang sembarangan, karena diyakini bisa mendatangkan kemarahan roh hutan. Di beberapa daerah Kalimantan Selatan, batu ini dipakai sebagai jimat penolak guna-guna bagi para pekerja tambang dan pelaut. Para spiritualis dari Kalimantan menyebut fosil ulin sebagai batu leluhur penjaga raga, karena kemampuannya menjaga tubuh dari gangguan penyakit tak terlihat. Ulin menang tanah, manusia menang batin. Ulin menaklukkan tanah, manusia menaklukkan batinnya. Dari hutan purba yang dilindungi roh leluhur, lahirlah batu yang tak lapuk dimakan zaman. Fosil kayu ulin bukan sekadar keras dan berat, tapi saksi bisu dari kekuatan bumi dan penjaga alam semesta. Siapa yang memilikinya, bagaikan membawa potongan jiwa hutan yang abadi. 4. Fosil kayu liwung, serat akar kehidupan, jaring energi gaib. Dalam senyapnya tanah tua dan bisunya bebatuan purba, tersembunyi sejenis batu yang tak sembarang mata bisa menilai-nilainya, fosil kayu liwung. Ia bukan hanya keras oleh waktu, tapi juga rumit oleh takdir. Seratnya berpola seperti akar yang menjalar dalam hening, menyimpan kisah tentang kekuatan gaib, perlindungan, dan penyambung dimensi. Motif akar menyilang, seperti jalinan urat bumi, menjadikan setiap potongannya unik, tak ada dua yang serupa. Warnanya bisa coklat tua, kehitaman, hingga kelabu pekat, seolah mewakili tanah dan akar pohon yang telah melewati ribuan musim. Jika disentuh orang yang peka energi, batu ini terasa bergerak halus, seperti denyut akar hidup dalam batu mati. Khasiat fosil kayu liwung. Pertama, pelindung meditasi dan ruang ritual. Batu ini dipercaya sebagai penjaga ruang spiritual. Digunakan dalam meditasi mendalam, liwung membantu memutus gangguan luar dan menjaga koneksi dengan dimensi tinggi. Kedua, penetral energi kacau dan trauma lama. Pola seratnya yang rumit diyakini mampu menyerap getaran-getaran emosi yang tertanam dalam tubuh, seperti luka batin, trauma, atau kutukan lama yang belum terselesaikan. Ketiga, penghubung dimensi spiritual dan alam bawah sadar. Liwung disebut sebagai batu penjembatan yang mampu membuka kesadaran batin, membimbing seseorang pada pemahaman hidup yang lebih dalam, bahkan kadang memunculkan mimpi-mimpi gaib atau petunjuk lewat alam tidur. Keempat, memperkuat energi batin dan intuisi. Bagi praktisi spiritual atau orang yang sedang belajar ilmu kebatinan, batu ini dipercaya mampu mempercepat perkembangan rasa batin, tajam firasat, dan membuka kepekaan terhadap tanda-tanda halus dari alam. Mitos tentang fosil kayu liwung. Pertama, batu yang tak bisa dipalsukan energinya. Meski bentuknya bisa dibuat mirip oleh manusia, energi liwung asli hanya bisa dirasakan oleh mereka yang batinnya telah bersih. Konon, orang dengan niat buruk yang menyimpan liwung akan merasa gelisah terus-menerus. Kedua, akar yang tumbuh dalam batu legenda, di beberapa daerah menyebut bahwa fosil liwung berasal dari pohon mistis yang akarnya tidak pernah mati, meski telah tertimbun tanah dan waktu. Akarnya terus hidup dalam bentuk serat energi dalam batu. Ketiga, dipakai oleh penjaga alam dan dukun leluhur di daerah pegunungan angker. Para tetua desa menyimpan batu liwung di tengah petapaan sebagai simbol simpul energi antara bumi dan langit. Batu ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya roh leluhur saat upacara adat. Di sebagian wilayah Jawa dan Kalimantan, fosil liwung sering dipakai sebagai media peletakan sesaji atau jimat meditasi. Dalam budaya spiritual Bali, batu dengan pola akar ini sering dianggap simbol konektivitas dengan buana agung dan buana alit. Para dukun tua menyebutnya sebagai batu jalur rasa,
karena kemampuannya menyambungkan hati manusia dengan suara gaib semesta. Akar kang rumit, ora mokal nyambung urip. Akar yang rumit pun bisa menyambung hidup. Seperti pengalaman yang berat membawa kedewasaan. Ia diam dalam batu, tapi seratnya bicara dalam diam. Liwung bukan sekadar fosil, tapi simpul antara rasa, jiwa, dan alam. Siapa yang menyimpannya dengan hati suci akan dituntun oleh suara gaib yang tersembunyi. Kepercayaan terhadap khasiat batu fosil ini merupakan bagian integral dari kearifan lokal dan spiritualitas Nusantara. Meskipun penjelasan ilmiah mengenai khasiatnya masih terbatas, nilai budaya dan spiritual yang terkandung di dalamnya patut dihargai dan dipelajari sebagai warisan leluhur yang kaya. Penting untuk diingat bahwa kekuatan sejati dari benda-benda ini terletak pada makna dan kepercayaan yang melekat padanya, serta niat baik dan kesucian hati pemiliknya.